Pertama kita mulai dengan intro Laravel 8. Dimulai dari apa itu Laravel, fitur utama Laravel, dan ekosistem Laravel. Apa itu Laravel? Laravel adalah framework web PHP gratis open source yang terkenal. Awalnya dibuat oleh Taylor Odwell. Sejak awal, software ini ditujukan untuk pengembangan aplikasi yang khusus bagi mereka yang mengikuti pola arsitektur MVC. Sederhananya, Laravel adalah framework web yang membantu Anda membangun aplikasi baru untuk web, termasuk hal-hal seperti API atau layanan web. Apa yang membantu Anda adalah membuat komponen yang dapat digunakan kembali dan melakukan tugas sehari-hari dengan lebih mudah. Fitur utama Laravel MVC, 2 templating engine, 3 Artisan Console, 4 Eloquent ORM, 5 authentication dan authorization, 6 testing, 7 packaging system, 8 security, 9 task scheduling, 10 event dan broadcasting. Berikut adalah ekosistem Laravel. Banyak sekali, ada Vapor, 4G, Envoy, dan lain-lain. Dan lebih lengkapnya lagi bisa dikunjungi di situs website Laravel. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagaimana cara instalasi dan konfigurasi Laravel 8. Instalasi Laravel 8 menggunakan Composer 2. Sebelum melakukan instalasi Laravel, kita harus menginstal Composer terlebih dahulu. Composer berfungsi untuk menghubungkan proyek aplikasi dengan library dari packages ORG. Packages merupakan situs yang menyimpan banyak library PHP yang bisa digunakan melalui Composer. Cara install Composer untuk Laravel terdiri dari 8 langkah, yaitu pertama, download file Composer, install Composer, tentukan lokasi file instalasi, pilih penggunaan proxy, review lokasi instalasi, review perubahan instalasi, instalasi selesai. Dan untuk install Laravel 8 sendiri menggunakan Composer 2 sangat mudah sekali. Kita dengan menggunakan cmd lalu menuliskan sintak berikut ini. Sintak di atas ini, sintak ini akan menginstal Laravel versi 8 yang akan diinstal ke folder latihan Laravel 8. Selanjutnya kita akan membahas struktur folder, root, dan view. Kita melihat gambar di samping tersebut adalah folder-folder dari isi Laravel 8. Karena banyak, maka kita wajib tahu apa saja gunaan folder-folder. Di samping ini, kita mulai dari folder app atau app. Penjelasan dari folder app adalah berisi kode inti aplikasi. Sementara untuk Bootstrap sendiri berisi file yang memustrap framework. Direktur ini juga menampung direktur change yang berisi file yang dihasilkan kerangka kerja untuk pengoptimalan kinerja seperti file change, root, dan layanan. Selanjutnya, directory config seperti namanya berisi semua file konfigurasi aplikasi. Lalu ada directory database berisi migrasi database kamu, model factory, dan sheet. Selanjutnya ada directory publik yang berisi file index yang merupakan titik masuk untuk semua permintaan yang memasuki aplikasi dan mengkonfigurasi pemuatan otomatis. Directory ini juga menampung aset kamu seperti gambar, JavaScript, dan CSS. Selanjutnya ada directory resource berisi tampilan serta aset mentah yang belum dikomplikasi seperti CSS atau JavaScript.
Selanjutnya ada directory routes, berisi semua definisi root untuk aplikasi kamu. Secara default, beberapa field root diserahkan dengan Laravel, WPHP, API PHP, konsol PHP, dan channel PHP. Berikutnya ada directory test, berisi tes otomatis, contoh pengujian unit PHP unit, dan pengujian fitur dan di luar kotak. Selanjutnya ada directory vendor, berisi dependency composer. Direktori ini adalah folder-folder dari root atau direktori utama atau paling awal. Lalu apa itu root? Pengertian root pada Laravel, root jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya rute atau jalur. Pada Laravel, root yang dimaksud adalah bagian yang mengatur root aplikasi kita buat dengan Laravel. Root yang kita buat akan menjadi sebuah URL lengkap yang dapat kita akses. Misalkan kita ingin membuat halaman seperti localhost atau blog, maka kita harus membuat root blog dengan root yang sudah dibuat tersebut. Kita dapat membuka view, menjalankan controller, dan lain-lain pada saat root blog diakses. Lalu apa itu view? Pengertian view pada Laravel merupakan bagian khusus untuk menangani tampilan user interface untuk ditampilkan pada web browser. Hasil tampilan aplikasi yang akan kita buat nanti dinamakan view. Gambar di samping ini adalah contoh tampilan secara default dari Laravel 8. Tampilan awal project Laravel ini berada pada view yang bernama welcome.blade.php. Letaknya di dalam folder resource/views. Selanjutnya ada Blade Templating Engine. Lalu apa itu Blade Templating Engine? Blade Templating Engine adalah fitur yang disediakan Laravel untuk proses templating sederhana namun sangat bermanfaat dalam proses pengembangan tampilan halaman web. Tidak seperti fitur templating PHP populer lainnya, Blade tidak membatasi pemrogram untuk menggunakan kode PHP biasa dalam membuat kode untuk tampilan. Semua tampilan Blade dikomunikasi ke dalam kode PHP biasa dan kemudian disimpan dalam chat sehingga diubah, yang berarti Blade pada dasarnya tidak menambahkan beban atau overhead pada saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya, contoh penggunaan Blade Template Engine berikut ini adalah layouting. Sintak tersebut adalah layout utama sehingga kita tidak perlu untuk mengulangi lagi kode tersebut setiap page. Nah, dengan Blade Templating Engine kita hanya perlu memiliki sintak di samping untuk menampilkan layout utama kita. Selanjutnya ada model, collection, dan controller. Apa itu Laravel model? Model merupakan salah satu bagian dari MVC yang akan berkomunikasi dengan database. Model yang sudah terhubung ke database akan digunakan atau dipanggil via controller sebagaimana konsep MVC itu berjalan. Migration merupakan salah satu fitur Laravel yang berfungsi seperti version control untuk database. Melalui fitur ini, supaya tim pengembang web development akan dapat bekerja dalam tim untuk mengelola dan modifikasi skema basis data aplikasi. Migration biasanya dipasangkan dengan skema builder Laravel untuk dengan mudah membangun skema basis data aplikasi Anda. VKT skema Laravel menyediakan dukungan untuk membuat dan memanipulasi tabel semua sistem basis data yang didukung Laravel. Lalu apa itu Laravel Collection? Laravel Collection sendiri adalah sebuah fitur bawaan Laravel yang digunakan untuk mengolah data array, baik itu dari Eloquent maupun data yang dibuat sendiri berbentuk array. Kelas collection hadir untuk memudahkan kita mengolah data array selain dari segi kemudahan, dalam segi kecepatan juga bisa dikatakan cukup baik. Lalu untuk controller sendiri adalah salah satu komponen inti dari MVC yang berfungsi sebagai penghubung antara request user view ke model yang nantinya akan dikembalikan lagi ke view dalam bentuk response.
Controller ini akan banyak berisi logika-logika menyusun suatu fungsi tertentu. Contohnya adalah aktivitas CRUD atau yang biasa disebut create, root, update, delete yang prosesnya berjalan di dalam controller. Selanjutnya kita akan bahas database migration dan Eloquent. Seperti sebelumnya, migration merupakan salah satu fitur Laravel yang berfungsi seperti version control untuk database. Melalui fitur ini, sebuah tim pengembang web development akan dapat bekerja dalam tim untuk mengelola data dan memodifikasi skema basis data aplikasi. Migration biasanya dipasangkan dengan skema builder dari Laravel untuk dengan mudah membangun skema basis data aplikasi Anda. Vakade skema Laravel menyediakan dukungan untuk membuat dan manipulasi tabel di semua sistem basis data yang didukung Laravel. Selanjutnya, apa itu Eloquent? Merupakan salah satu fitur Laravel yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses dan menganalisis data yang tersimpan dalam database dengan perintah yang lebih singkat dan mempercepat proses pembuatan CRUD dari database. POS model. POS model merupakan model yang digunakan untuk membuat suatu POS dalam sebuah web. Dalam POS model kali ini menggunakan terminal yang ada di dalam Visual Studio Code, di mana membuat model baru tanpa menuliskan di dalam source code-nya. Cara menggunakan POS model yang pertama, kita menggunakan perintah PHP artisan make model strip m POS. Perintah tersebut digunakan untuk digunakan untuk membuat POS baru dan langsung memindai dari POS sebelumnya yang telah dibuat tanpa harus membuat dari awal. Nah, kemudian setelah menuliskan perintah tadi, kita menuliskan perintah PHP artisan migrate fresh digunakan untuk men-drop table yang dalam database model sebelumnya dan langsung memindah ke dalam POS yang baru. Setelah melakukan tabel drop tadi, kita menuliskan perintah PHP artisan linker untuk membuka PHP dalam terminalnya. Kemudian kita menuliskan $post sama dengan new post untuk membuat post barunya. Lalu kita tinggal menuliskan detailnya apa, bahasa judulnya, kemudian excerpt-nya atau singkatannya dari paragrafnya, kemudian kita menuliskan body-nya yang berisi paragraf lengkapnya seperti apa. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian kategori dan Eloquent. POS kategori adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mengkategorikan POS model dalam sebuah web. Pertama, membuat model untuk kategori yang di dalamnya memiliki tabel jenis-jenis kategori. Postingan yang telah ditambahkan dalam POS dapat diidentifikasikan setiap kategorinya. Yang kemudian Eloquent Relationship merupakan fitur yang ada di dalam Laravel, di mana fitur ini untuk mengatur hubungan antara tabel. Fitur ini berguna untuk mengelompokkan tabel dalam suatu kategori agar saat ingin mencari suatu tabel berdasarkan kategori lebih mudah. Kemudian kegunaan kategori dan Eloquent Relationship. Kegunaan utama dari kedua fitur tersebut yaitu saling berhubungan, di mana kategori untuk mengelompokkan postingan berdasarkan tiap kategori dan Eloquent Relationship berguna untuk menghubungkan tiap kategori. Database Seeder. Database Seeder merupakan fitur yang ada dalam Laravel untuk menggenerate atau menambah isi dari tabel secara otomatis dengan data yang akan dites atau data dummy. Fungsi di samping ini akan meng-create data dari user, kategori, dan post, di mana untuk membuat tabel secara otomatis pada kelas tersebut. Nah, setelah itu kita membuat post script ini digunakan untuk membuat tabelnya dan memiliki isi dari email, nama, dan passwordnya. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian Factory and Figure. Factory and Figure merupakan sebuah fitur yang ada di dalam Laravel. Fitur digunakan untuk membuat data user secara random. Penggunaan fitur ini bertujuan agar tidak membuat data baru yang ingin dites di input secara manual sehingga lebih efektif daripada cara terdahulu. Contohnya seperti ini, di mana metode ini untuk membuat data menggunakan Factory and Figure, datanya nanti ada terdiri dari nama dan email.
dan jumlah datanya sebanyak 10 karena kita memasukkan 10 random data. Untuk implementasinya dapat dilihat di shortcut di samping. Kita membuat figure untuk judul, accept, body, di mana kita akan membuat 20 user random menggunakan factorial figure ini. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian untuk N+1 problem adalah suatu masalah yang terjadi ketika memerlukan meload data child dari relasi parent ke child, di mana kita melakukan banyak query select pada child data, yang mungkin dapat mengakibatkan sistem menjadi melambat dalam meload data. Ini contoh untuk eager loading dengan menambahkan perintah with di tengah-tengahnya, dapat menggunakan eager loading yang fungsinya mengambil data sekali looping dalam model author atau dan kategori. Nah, ini contoh di atas. Sebelum menggunakan eager loading, untuk query-nya dilakukan sebanyak 41 kali, dan di bawahnya untuk query-nya dilakukan sebanyak 3 kali setelah menggunakan eager loading seperti tadi. Searching. Fitur pencarian pada sebuah website merupakan fitur yang penting sekali karena memudahkan pengguna dalam menggunakan website kita. Fitur searching ini biasanya berhubungan dengan database, jadi user akan mencari konten yang mereka inginkan melewati form pencarian, kemudian aplikasi kita memprosesnya dan mengambil data dari database, kemudian ditampilkan kepada user. Pembuatan searching. Sebenarnya kita bisa membuat fitur searching ini menggunakan PHP natif, tapi dengan menggunakan framework Laravel akan lebih mudah dalam membuat fitur tersebut pada website kita. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pembuatan form pencarian, dan di sebelah kanan ini ada gambarnya source code untuk membuat form pencarian. Di tampilannya di view. Selanjutnya membuat controller post dan model post untuk menangani form pencarian yang digunakan oleh user nantinya. Jadi pada controller post di sini menangani memfilter ya. Jadi yang diisikan di kolom search itu nanti akan masuk ke controller dan akan diarahkan ke model. Nanti di model akan mengambil data dari database, kemudian di query. Yang di sebelah kanan ini merupakan modelnya. Jadi ada dua kategori di sini. Yang pertama ada search atau yang dicari, dan ini kategorinya. Jadi di website ini yang di contoh ini ada dua. Selanjutnya pagination. Pagination adalah fitur dalam website kita untuk membatasi konten yang ditampilkan. Pada Laravel 8 ada fitur untuk membuat pagination menggunakan metode paginate. Metode paginate ini memerlukan satu argumen, yaitu jumlah konten yang ingin ditampilkan. Nah, ini implementasi pagination yang dimana tadi sudah dijelaskan menggunakan metode paginate yang memerlukan satu argumen, yaitu jumlah yang ingin ditampilkan. Jadi di sini di contoh di gambar ini nantinya datanya itu akan ditampilkan 7 saja. Nah, di sini contohnya tampilannya di sini. Jadi hanya tampil sebagian saja, tidak tampil semua. Dan kalau dilihat di sini simple sekali, cuma menggunakan metode paginate. Nantinya jumlahnya akan terbatasi secara sendiri. Selanjutnya view login dan registration. Pembuatan view login dan registrasi menggunakan framework Laravel 8. Pertama-tama adalah membuat controller login dan controller register. Di sini di atas merupakan controller untuk login, yang di bawah itu merupakan controller register. Jadi yang di atas itu membuat login controller, kemudian mereturn view-nya. Jika nanti
menggunakan controller ini nanti akan mengambil view di folder login dan index.php dan mengirim datanya itu title dengan login dan aktif login. Itu yang di bawah bedanya cuman title dan aktif dan view-nya. Selanjutnya routing, login, dan registration. Nah, setelah membuat controller tadi, login dan register, selanjutnya kita menambahkan baris ini di web.php. Kalau menggunakan Laravel ya. Nah, root. Jadi kita nambahkan ini routing, login, dan registrasinya. Seperti ini. Selanjutnya tampilan login dan registrasi. Tampilannya jadinya seperti ini. Selanjutnya user registration. Pembuatan fitur registrasi user. Berikut merupakan hal-hal yang biasa dilakukan ketika kita membuat fitur registrasi user. Yang pertama, membuat root terlebih dahulu. Di sini di baris yang 58 pada gambar yang di bawah terdapat root .2.2 post. Jadi ketika nanti ada metode request post ke register, kita akan menggunakan register controller, kemudian menggunakan fungsi store atau metode store yang ada di controller register. Sedikit penjelasannya. Yang kedua, pada Laravel ini ada anti-CSRF atau cross-site request forgery. Nah, Laravel mempunyai fitur ini untuk mencegah adanya CSRF. CSRF adalah salah satu teknik penetrasi pada celah keamanan website. CSRF dilakukan dengan adanya permintaan HTTP sembarang post atau GET yang tidak sah dan ditujukan ke website kita. Pada Laravel untuk mencegah serangan CSRF hanya menambahkan @CSRF pada source code kita. @CSRF akan membuat hidden field yang berisi token. Nantinya token tersebut akan diverifikasi dengan middleware verify CSRF token. Nah, di gambar sebelah kiri, di formnya sudah ditambahkan CSRF. Jadi nanti itu akan mengirimkan token CSRF yang akan diverifikasi. Yang ketiga, validasi form. Laravel menyediakan juga validasi form. Validasi form ini berguna agar kita bisa mengatur form yang kita buat. Contohnya, kita ingin membuat input password harus diisi dengan karakter minimal 3 serta karakter maksimal 20. Berikut merupakan contoh penggunaan validasi form. Nah, pada gambar di kiri. Jadi di nama itu di required harus diisi dan maksimal 255 karakter. Nah, ini contoh untuk validasi form pada Laravel. Selanjutnya menampilkan error validasi. Untuk menampilkan error, kita membukanya dengan add error, kemudian isinya, kemudian diakhiri dengan add an error. Jadi jika add error dengan nama title ini jalan atau ada errornya nanti atau true errornya, jadi di sini akan tampil clash alert danger. Ini nanti akan menampilkan pesan jika ada error. Yang kelima, enkripsi password. Enkripsi password membuat password yang kita masukkan ke database menjadi sebuah teks panjang yang diubah melalui metode-metode tertentu dalam pengenkripsian atau hashing. Laravel mempunyai fitur hashing yang mengimplementasikan enkripsi password ini. Contohnya, di sini ada sebelumnya datanya dimasukkan ke array terlebih dahulu, kemudian validated data, kemudian kita hash validated datanya, passwordnya. Jadi yang di hashing itu cuma passwordnya saja. Terus kita create validated data, kemudian redirect. Yang keenam, flash message. Flash message biasanya digunakan pada sebuah aplikasi untuk memberikan feedback berupa informasi sukses, error, warning, dan lain-lain. Laravel mempunyai fitur tersebut. Flash message bisa dipakai menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan add request.
menggunakan metode session, menggunakan flash dengan dua argumen, dua parameter. Yang pertama nama dan yang kedua pesannya. Untuk cara kedua bisa di chaining pada redirect dengan metode with. Ini contoh pertamanya yang di komen yang di atas merupakan cara yang pertama. Untuk yang di bawahnya yaitu cara yang kedua menggunakan with. Selanjutnya autentikasi. Autentikasi adalah suatu proses yang menjadi tindakan atau pembuktian terhadap identitas pengguna ketika ingin memasuki dan mengakses sistem penting tertentu. Biasanya proses ini ada pada website yang membutuhkan login untuk masuk. Berikut merupakan fitur-fitur yang ada pada autentikasi Laravel 8. Yang pertama, mendapatkan pengguna yang terautentikasi, mengecek apakah pengguna sudah terautentikasi, mengamankan rute, mengalihkan pengguna yang tidak terautentikasi, dan yang terakhir menetapkan guard. Yang pertama, mendapatkan pengguna yang terautentikasi. Saat menangani permintaan masuk, kita dapat mengakses pengguna yang diautentikasi melalui metode pengguna facade auth. Berikut contoh source code-nya. Jadi di contoh ini kita bisa mengambil data pengguna yang sudah terautentikasi. Jadi yang di sini kita mengambil usernya. Terus yang di sini kita mengambil ID dari user yang sudah terautentikasi. Yang kedua, mengecek apakah pengguna sudah terautentikasi. Untuk mengetahui apakah pengguna yang asli membuat permintaan HTTP masuk di autentikasi, kita dapat menggunakan metode check pada facade auth. Metode ini akan mengembalikan nilai true jika pengguna diautentikasi. Ini contohnya. Selanjutnya mengamankan route atau rute. Route middleware dapat digunakan hanya untuk mengizinkan pengguna yang diautentikasi untuk mengakses rute yang diberikan. Contohnya seperti di bawah ini menggunakan middleware auth. Nomor 4, mengalihkan pengguna yang tidak terautentikasi. Nah, ketika middleware auth mendeteksi pengguna yang tidak diautentikasi, itu akan mengarahkan pengguna ke rute yang ditentukan. Nah, di sini jika di contohnya, jadi kalau error nanti akan dikembalikan atau redirect ke login. Yang terakhir, menetapkan guard. Saat memasang middleware autentikasi ke suatu rute, kita juga dapat menentukan guard mana yang harus digunakan untuk mengautentikasi pengguna. Di sini contohnya kita menggunakan guard admin. Jadi yang bisa masuk ke sini berarti hanya admin saja. Selanjutnya middleware. Middleware menyediakan mekanisme yang nyaman untuk memeriksa dan memfilter permintaan HTTP yang masuk ke aplikasi kita. Misalnya, Laravel menyertakan middleware yang memverifikasi bahwa pengguna aplikasi kita diautentikasi. Jika pengguna tidak diautentikasi, middleware akan mengarahkan pengguna ke layar login aplikasi kita. Namun, jika pengguna diautentikasi, middleware akan mengizinkan permintaan untuk melanjutkan lebih jauh ke dalam aplikasi. Ada 3 pembahasan di bagian middleware ini. Yang pertama, membuat middleware. Yang kedua, mendaftarkan middleware buatan kita. Yang ketiga, parameter middleware. Yang pertama, yaitu membuat middleware. Untuk membuat middleware baru, kita bisa menggunakan perintah make-2 middleware artisan. Di sini contohnya kita membuat middleware yang bernama ensure token is valid. Perintah ini akan menambahkan kelas sure token is valid di dalam direktori app/http/middleware kita. Ini contohnya. Jadi setelah kita menjalankan komen tadi akan membuat file seperti ini secara otomatis. Jika token yang diberikan tidak cocok dengan token rahasia Laravel yang di sini, yang if, middleware akan mengembalikan pengalihan HTTP ke klien. Jika tidak, permintaan akan diteruskan lebih jauh ke dalam aplikasi. Selanjutnya, mendaftarkan middleware. Ada 3 cara untuk mendaftarkan middleware buatan kita, yaitu yang pertama, global middleware. Jadi jika kita ingin middleware berjalan selama setiap permintaan HTTP ke website kita bisa memasukkan middleware ini pada variabel middleware di
kernel.php yang berada di app/http/kernel.php. Yang kedua, menambahkan middleware di root. Cara yang kedua adalah memasukkan middleware kita ke dalam array root middleware yang ada pada kernel.php. Setelah itu kita bisa menggunakan middleware kita. Yang terakhir, mengelompokkan middleware. Kita bisa mengelompokkan beberapa middleware di bawah satu key untuk membuatnya lebih mudah untuk diterapkan ke router. Kita dapat melakukannya menggunakan properti add middleware groups dari kernel HTTP. Gambar di kanan merupakan add middleware groups. Jadi di sini sudah di grouping, jadi yang dipakai untuk web, yang dipakai untuk API, dan sebagainya. Selanjutnya, parameter middleware. Middleware juga dapat menerima parameter tambahan. Misalnya, jika aplikasi kita perlu memverifikasi bahwa pengguna yang diautentikasi memiliki peran tertentu sebelum melakukan tindakan tertentu. Kita dapat membuat middleware ensure user has role yang menerima nama peran sebagai argumen tambahan. Parameter middleware tambahan akan diteruskan ke middleware setelah argumen next. Parameter middleware dapat ditentukan saat menentukan rute dengan memisahkan nama middleware dan parameter dengan titik 2. Beberapa parameter harus dipisahkan dengan koma. Jadi di bawah ini ada contohnya untuk menggunakan parameter middleware. Baik, selanjutnya akan saya lakukan saya jelaskan untuk bagian validation dan insert post. Selanjutnya adalah validation dan insert post. Sesuai namanya, bagian ini akan menerangkan tentang validasi form data dan insert data ke dalam database. Ketika hendak menginsertkan data dari user ke dalam database, kita perlu untuk melakukan validasi. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang diinputkan oleh user benar dan sesuai format yang sudah kita tentukan. Pada framework Laravel ini sudah disediakan fitur untuk form validation yang dapat memudahkan kita dalam melakukan proses validasi data. Berikut adalah contoh validasi pada function store. Karena di sini saya menggunakan route jenis resource. Ketika Anda menyimpan data, maka dia masuk dalam metode store, mendapatkan parameter request, yaitu data-data form requestnya. Dia melakukan validasi untuk masing-masing field, ada title, slug, kategori ID, dan body. Required berarti wajib, lalu diikuti dengan maksimal, berapa maksimalnya, lalu unique post, itu maksudnya agar datanya unik dan tidak ada duplikasi data. Setelah melakukan validasi, langkah selanjutnya adalah menginsertkan datanya ke dalam database. Aktivitas ini bisa kita lakukan dengan memanggil model yang bersangkutan lalu memanggil metode post. Berikut merupakan fungsi untuk push validate. Tadi untuk validasi data terlebih dahulu, yaitu manggil request validate, lalu untuk validate data user ID lalu dari auth user ID, lalu untuk accept yaitu seperti preview, untuk bagian deskripsi yaitu delimit untuk 200 kata ya. Lalu selanjutnya memanggil post create. Nah, fungsi inilah yang akan menginsertkan data ke dalam database. Post adalah modelnya, lalu create adalah fungsi eloquent ORM dari Laravel untuk menginsertkan data. Selanjutnya yaitu update dan delete post. Pertama di sini yaitu menghapus data. Di sini karena menggunakan root resource, maka untuk metode menghapus data ialah destroy. Berikut fungsi yang dijalankan yaitu fungsi destroy post $post ya. Post destroy $post ID ya, itu untuk melakukan penghapusan data dengan mempassing ID daripada postnya, lalu dia di redirect ke dashboard post dengan message success ya, post has been deleted. Karena di sini saya menggunakan root resource yang saya gunakan, maka ketika saya melakukan request dengan metode delete, otomatis rootnya menuju ke fungsi destroy. Dalam fungsi destroy ini menerima parameter berupa data yang akan kita hapus dengan tipe data modelnya. Di sini menggunakan post. Post ini maksudnya adalah postingan ya, instance dari post model, bukan HTTP post. Saya luruskan di sini agar nantinya tidak salah paham. Selanjutnya update. Untuk update,
karena di sini menggunakan Elecon ARM, jadi langsung menggunakan fungsi dan modelnya yaitu memanggil where lalu update. Untuk baris perintah yang ada di atasnya yaitu merupakan validasi data untuk Slack, karena di sini membuat CRUD untuk aplikasi blog sederhana. Untuk fungsi where, parameter pertama kita masukkan kolom yang ingin kita where, dan jadi dengan value-nya. Pada kasus ini menggunakan ID dari data saat ini. Lalu untuk update seperti create tadi, cukup masukkan variabel validate data hasil dari validasi tadi. Berikut untuk melakukan update yaitu post where ID kolomnya, lalu gelar post ID untuk mengambil ID dari postingan tersebut, lalu dilakukan update ya. Validate data adalah data hasil validasi tadi, lalu setelah itu di redirect ke dashboard post dengan message success post has been updated. Selanjutnya yaitu upload gambar. Langsung saja. Pertama kita siapkan input type file, lalu untuk formnya ditambahkan atribut type menjadi multipart form data agar nanti si API-nya dia bisa menerima request berupa file sih. Jadi menggunakan multipart form data untuk encryption type. Nah, lalu untuk pada fungsi yang menangani if request file image jika ada gambarnya, lalu validate data image sama dengan request file image store post image. Ini adalah fungsi untuk melakukan upload gambar. Lalu post create yaitu sama seperti tadi, yaitu untuk membuat postingan baru dengan data validated data yang sudah divalidasi tadi. Selanjutnya adalah untuk preview image. Bentar tadi. Nah, ini untuk request file image store. Ini dia akan mengembalikan path-nya, lalu path tersebut yang akan dimasukkan ke dalam database dan sekaligus mengupload juga. Nanti hasil uploadnya akan berada di bagian storage, di public storage. Nanti datanya akan masuk di folder tersebut. Lalu selanjutnya untuk update, preview, dan delete image. Yang pertama kita untuk delete image disediakan untuk format HTML-nya 2MB, lalu dan input filenya kuncing ya preview image. Nah, ini akan untuk fungsi preview image ini dia akan tertrigger ketika file tersebut terjadi perubahan. Jadi ketika user mengganti file yang dipilih, maka akan men-trigger fungsi preview image. Selanjutnya untuk isi dari view image, pertama menyiapkan objek-objek elementumnya yaitu image dan img preview, di set ke display block. Selanjutnya menginisialisasi objek dari file reader, lalu read as data URL, membaca dari file image.files dari elementum tadi, dibaca, diambil filenya, dibaca. Lalu of reader.onload sama dengan function ini untuk dia melisten of reader ketika onload. Nah, ketika onload maka source dari img preview ini di set ke ofr event.target.result, yaitu adalah URI dari image yang kita pilih dan dia akan ditampilkan. Nah, selanjutnya untuk delete image. Maaf, ini update yaitu dalam fungsi update jika request old image, jika ada gambar lama maka hapus storage delete request old image. Ini adalah fungsi untuk menghapus gambar lama jika ada, karena bisa jadi tidak ada. Jika pertama bikin tidak ada gambarnya, bisa jadi tidak ada, maka dilakukan pengecekan. Jika ada gambar lamanya baru dilakukan penghapusan. Lalu selanjutnya ada destroy, ya waktu menghapus post sekalian di delete juga jika ada gambarnya. If post image storage delete post image. Jadi ada authorization. Jika authentication adalah apakah seorang user sudah login atau belum, maka authorization ini merupakan hak akses dari user tersebut. Menu-menu apa yang bisa diakses di Laravel ini juga tersedia untuk fitur authorization ini.
Terdapat dua yang dapat digunakan, yaitu gauge dan policies, namun kali ini akan dibahas adalah gauge. Karena untuk polisi dia lebih kompleks. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di dokumentasi Laravel. Pertama adalah untuk di sini disediakan controller baru yang namanya admin kategori controller. Di sini akan dilakukan aktivitas CRUD kategori, yang mana hanya admin yang bisa melakukan CRUD. User lain hanya bisa menggunakan saja, tidak bisa CRUD. Nantinya yang bisa CRUD hanya admin saja, intinya seperti itu. Authorization-nya hanya bisa diakses oleh admin, tidak bisa diakses untuk user lain yang non admin maupun user yang belum login. Selanjutnya ini adalah root resource dari kategoris, ya, except show middleware auth. Oke. Untuk except show ini maksudnya dia tidak ada show, ya, atau detail, karena kategori tidak perlu detail, dia hanya satu kolom saja kategori, tidak perlu detail. Dia tidak ada perlu detail. Lalu untuk middleware auth, dia akan dikembalikan ke form login jika belum melakukan login. If auth quest, ya, jika user adalah quest atau belum login, maka dia abort 403. Dia akan menampilkan halaman error 403 forbidden yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki akses untuk memasuki halaman tersebut. Nah, berikut merupakan halaman dari forbidden, ya, 403 forbidden. Jika user tidak memiliki akses untuk memasuki halaman tersebut. Lalu selanjutnya adalah untuk membuatkan middleware. Di sini saya membuatkan middleware bernama isadmin, lalu diregister pada kernel.php, atau ditaruh dalam variabel namanya routes. Di sini ada route config, lalu ditaruh di bagian paling bawah yaitu admin, lalu lokasi atau path menuju ke middleware-nya apa. Nah, maka lalu di route-nya bisa digunakan middleware admin. Nah, dengan begini maka masing-masing kita nggak perlu mengkopas fungsi yang tadi ini. Ini untuk masing-masing metode. Jadi cukup ditaruh di route-nya saja, dibuatkan middleware. Nah, ini akan otomatis bekerja sehingga request apapun yang masuk ke dashboard kategoris, maka dia akan mengecekkan middleware admin apakah dia user admin atau bukan. Jika ya, maka bisa diakses, mendapat akses. Jika bukan admin, maka dia tidak mendapatkan akses untuk memasuki URL dashboard kategoris, tidak mendapatkan izin. Sehingga tidak perlu mengkopas kodenya di masing-masing metode, cukup di inisialisasi di route menggunakan middleware ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Mungkin bisa kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.